Doshemu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama Masia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada kami. Ya. Tapi sebelumnya, tolong untuk subscribe yang belum, dan juga klik itu like-nya dan lonceng notifikasinya, serta share kepada teman-teman saudara sekalian. Dan kalau saudara ingin mendukung pelayanan kami dan ingin mempersembahkan sesuatu, saudara bisa mengirimkan persembahan saudara kepada akun bank yang ada di bawah ini. Kalau saudara ingin belajar lebih lanjut tentang iman ortodoks ini dan saudara ingin menjadi anggota di dalam gereja ortodoks, saudara bisa menelpon Romo Yakobus yang teleponnya ada di bawah ini, minta didaftarkan pada program kami yang namanya Katekisasi Nasional. Tapi saya ingatkan, Katekisasi Nasional itu hanya diizinkan yang ikut yang mereka memang ingin belajar sungguh dan ingin menjadi anggota gereja ortodoks. Kalau hanya ingin tahu, saudara tidak akan diterima. Karena itu memang pelayanan gereja ortodoks untuk orang yang secara sukarela mau menjadi bagian daripada gereja ortodoks. Nah, kalau saudara hanya ingin belajar, ingin tahu saja, ya sudah cukup melihat ini kan ratusan dari video saya ini. Saudara cukup memilih dari salah satu dari video-video ini. Tapi kalau saudara ingin belajar secara lebih akademis, kami punya program Sekolah Teologi Ortodoks online. Saudara bisa telepon Romo Yakobus di bawah ini, yang Romo Yakobus yang sama. Tolong supaya dikontakkan kepada Bapak Artemius yang bertanggung jawab untuk teknis daripada Sekolah Teologi ini. Saudara bisa bertanya-tanya kepada beliau apapun yang ingin diketahui tentang sekolah ini. Jangan tanya pada saya, sebab saya bukan yang bertanggung jawab secara teknis. Saya hanya ikut ngajar di situ ya. Saya memberikan pengajaran di situ. Tapi sebelum saya lupa, saya ingin menawarkan saudara buku-buku baru. Buku ini menarik, saudara perlu beli ini. Namanya Melawan Kompromi Iman. Dan ini ada buku yang kedua. Ini sudah ada buku pertamanya, sebentar. Dan buku kedua dan pertama ini merupakan satu seri sebenarnya, saudara ya. Ini mengenai wahyu. Jadi landasan daripada iman Kristen itu adalah berasal dari wahyu ilahi. Dan ini saya tulis mengenai jenis-jenis wahyu, wahyu umum dan wahyu khusus. Ini wahyu umum dan wahyu yang ada dalam kitab Kejadian mulai Adam sampai Yusuf. Kalau ini wahyu khusus dalam Taurat. Ya, saya jelaskan di situ maknanya. Nanti yang ketiga yang sedang saya kerjakan itu wahyu mulai dari Daud dan para nabi. Ya, jadi nanti akan selesai. Ini merupakan satu landasan. Kalau saudara baca ini, landasan saudara akan kokoh. Tidak akan dibingungkan dengan macam-macam ide, terutama hubungan antara perjanjian baru dan perjanjian lama. Juga ada buku ini yang mungkin sulit. Oh, mana tadi? Di bawah Alkitab, Romo. Mana? Di oh, ya. Sudah ini Kompromi Iman, sudah. Oh, ini. Ya. Ini. Dan masih banyak buku-buku yang lain. Saudara bisa tanya kepada yang bertanggung jawab, yaitu Ibu Theodora. Ini nomornya. Saudara hubungi Ibu Theodora di nomor 0812 8959 8568. Tanyakan buku-buku apa saja yang ada, yang sudah tertarik. Dan saya terus menulis ini nanti. Terus buku-buku baru ya. Saudara perlu melihat nanti ada seri-seri baru tentang pengajaran iman kita ini, iman Kristen ini. Terima kasih. Baik. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan ini masih berasal dari saudara Yohanes Rumengan dari Manado. Pertanyaannya adalah, apakah Torah sudah dihapus? Dan apakah kita sudah punya kebebasan dalam makanan? Untuk itu kita jawab Tuhan Yesus saja, jangan saya. Kita baca di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-17. Ya. Pasal 5 ayat 17 sampai 19. Janganlah kamu menyangka
bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah itu, kata Tuhan Yesus, Torah dan para nabi tidak ditiadakan, tapi digenapi. Beda kan? Ditiadakan dan digenapi. Artinya apa? Gini loh. Contohnya ada seorang pemuda dan pemudi pacaran. Pemudanya kirim surat. Dia tinggal di luar kota. Yang, entah panggilannya yang atau apa ya. Aku mau datang tanggal sekian, bulan sekian. Ini bayangannya mungkin zaman dulu sebelum ada email, belum ada apa ya, dengan surat gitu. Si perempuan ini pasti akan menunggu-nunggu datangnya si pacarnya ini. Ditunggu, sebulan ini belum datang. Dia tetap berpegang pada surat ini. Gitu. Tapi setelah tanggalnya pas, ternyata dia datang. Apa si perempuan itu lalu tetap pegang suratnya sambil gerangkul pacarnya? Enggak kan? Dia langsung menemui pacarnya itu, bukan suratnya ini. Tapi apakah dengan demikian suratnya dibatalkan? Enggak. Sebab dia datang sesuai dengan surat ini. Gitu loh. Jadi kalau begitu, Taurat itu tidak dihapuskan dalam pengertian, enggak, aku ketemu Yesus bukan karena kamu. Enggak, kita kenal Yesus juga karena janji-janji di dalam Taurat. Kita mengenal keselamatan dalam Yesus, janji-janji dalam Taurat. Janji kepada Abraham, janji kepada semua para nabi. Ya, makanya, loh kalau gitu, kalau udah janji-janji, kenapa Taurat diberikan ya? Kita baca Galatia pasal 3 ayat 19. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Nah, kalau demikian, kalau sudah ada janji-janji, kenapa ada hukum Taurat gitu? Terus apa? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran. Nah, janjinya dulu ada kepada Abraham. Coba apa? Salah satu aja janji pada Abraham. Di dalam Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, itu janjinya, bahwa orang di muka bumi akan diberkati oleh Abraham. Ada janjinya itu. Taurat sudah ada belum ini? Belum. Janji sudah ada sebelum ada Taurat. Dan ternyata olehmu ini, nah maksudnya bukan olehmu Abraham pribadi, secara pribadi. Karena di dalam pasal 22 ayat 18, Kejadian 22 ayat 18, oleh keturunan mula, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Nah, ternyata janji itu nanti digenapinya dalam keturunan Abraham. Dan akhirnya keturunan ini bentuknya adalah dalam bentuk tunggal keturunan. Bukan keturunan. Jadi kalau itu ada anak Abraham khusus satu orang yang akan menjadi berkat bagi semua manusia. Itu janjinya. Dan ternyata orang ini adalah dikatakan di dalam Galatia 3:16. Keturunan ini adalah, baca kita Galatia 3:16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Ya. Seolah-olah yang dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Nah, berarti yang dijanjikan memang Kristus. Nah, setelah Kristus datang, apakah janji tadi dibuang? Enggak, datanya Kristus sesuai dengan janji ini. Gitu loh. Jelas ya? Jadi Kristus itu tidak menghapus janji itu, tidak. Kristus menggenapi janji tadi. Dan Kristus juga menggenapi hukum Taurat tadi. Coba kalau gitu kita baca lagi dalam Galatia 3:19. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan. Ia ditambahkan setelah ada janjinya Abraham, ditambahkan melalui Musa. Karena apa? Oleh karena pelanggaran-pelanggaran. Nah, dia ditambah karena ada pelanggaran-pelanggaran supaya bangsa Israel itu udah lari ke sana kemari menyembah berhala, berbuat yang tidak benar, diberi Taurat supaya dia tidak melanggar, supaya menjadi bangsa yang dipilih Allah untuk mempersiapkan datanya Mesias. Maka diberi Taurat itu.
Adanya pelanggaran inilah yang menyebabkan mereka diberi pagar gitu loh. Supaya layak menjadi sarana di mana Mesias datang. Terus kan? Sampai datang keturunan. Nah, itu ditambahkan oleh kalau pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud. Jelas? Terus? Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Maksudnya menurut tradisi Yahudi ketika di Gunung Sinai itu yang datang malaikat banyak mengiringi Yahweh. Dan Taurat itu diberikan kepada Musa satu orang. Terus? Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja. Jadi Musa bukan hanya mewakili satu orang, tapi? Sedangkan Allah adalah satu. Terus? Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji? Nah, kalau ada janji, ada Taurat. Sekarang apa Taurat itu bertentangan dengan janji? Enggak. Kenapa? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran. Nah, kalau Taurat itu bisa memberi hidup kekal, itu maksudnya. Kalau Taurat itu bisa memberi hidup kekal, maka sebentar saya jelaskan, belum selesai. Maka Taurat itu sempurna. Ternyata Taurat pun tidak bisa memberi hidup kekal, hanya memberi hukum. Makanya teruskan. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Nah, masalahnya sekarang kitab suci mengurung sesuatu dalam kekuasaan dosa. Semua orang di bawah kuasa dosa. Taurat tidak bisa melepaskan kita dari dosa. Nah, jadi Taurat tidak sempurna. Terus? Supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka. Karena percaya. Taurat tidak bisa berbuat apa-apa, hanya menjadi pagar saja. Maka janji yang memberikan berkat kehidupan kepada Abraham tadi datangnya melalui Yesus. Jadi Yesus datang itu bukan menghapus Taurat. Yesus datang itu untuk menggenapi janji-janjinya Allah baik kepada Abraham maupun di dalam Taurat itu sendiri yang berwujud apa? Berwujud tipologi, berwujud membuat. Contohnya apa tipologi? Dalam Taurat itu intinya kan apa? Bait Allah kan? Ibadahnya kan bait Allah. Ternyata Kristus mengatakan bait Allah itu dirinya. Bait Allahnya disingkirkan nggak? Enggak, tapi digenapi. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 2 ayat 19 dan 22. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ayat 21. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Nah, berarti dia masih percaya adanya bait Allah kan? Bertentangan dengan Taurat nggak? Enggak, hanya bait Allahnya sekarang digenapi di dalam diri Yesus. Bentuknya sekarang Yesus itu, gitu loh. Jelas ya? Nah, sekarang dalam Taurat ada kurban-kurban kan? Ya, kurban itu tetap bentuknya lain. Bentuknya adalah Yesus. Kita baca Markus pasal 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani. Stop. Anak manusia ini berbicara tentang Mesias yang dilihat oleh Daniel. Coba kita baca Daniel 7 ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Itu yang dimaksud. Terus? Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Ya, itulah Mesias. Dan Yesus sendiri menyungguhkan bahwa anak manusia itu dirinya. Yang datang dengan awan-awan dari langit. Kita baca Matius pasal 26. Matius pasal yang ke-26. Ayatnya yang ke-62 sampai dengan ayat yang ke-64. Matius 26 ayat 62 sampai 64. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi,
Aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di Nah, langit. ini kan merujuk pada Daniel 7:13 tadi kan. Berarti anak manusia yang dimaksud itu adalah Mesias yang dimaksud. Bukan sekedar manusia biasa, enggak. Mesias. Makanya anak manusia itu punya kuasa bahkan untuk menghakimi manusia nantinya. Coba kita baca dalam Yohanes pasal 5 ayat 27. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Nah, iya, Bapa memberikan karunia kepadanya untuk menghakimi karena dia adalah anak manusia, maksudnya karena dia adalah Mesias yang punya kuasa itu. Kalau manusia biasa bagaimana bisa mengadili? Maksudnya dimaksud anak manusia di sini adalah Mesias. Kembali kepada Markus pasal yang berapa tadi? 10 ayat 45 tadi. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Stop. Berarti Mesias datang untuk menjadi hamba. Betul? Betul. Karena tidak melayani tapi dilayani. Dan itulah yang dikatakan dalam Filipi pasal 3. Filipi pasal 2 ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan Jadi manusia. rupa seorang hamba yang mana yang dimaksud? Hamba yang dimaksud dalam Yesaya 53. Itu ada hamba Tuhan yang menderita. Ya. Kita baca di dalam Yesaya 53 itu ada sosok hamba yang menderita. Mulai Pak baca ayat 52 dulu. Coba kita lihat. Yesaya 52 ayat 13. Sesungguhnya hambaku Ya toh. Lalu hambaku ini apa? Ayat 5 dan 6. Mulai ayat 3 sampai 4. Sebab beginilah firman Tuhan. Bukan, pasal 53 ayat 5. Ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Sampai 5. Tetapi, sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita, ditimpakan kepadanya. Ini kan Kristus, nubuat tentang Kristus dan nubuat tentang Mesias sebagai hamba yang menderita. Maka dia melayani untuk keselamatan manusia. Kembali kepada Markus 10 ayat 45 itu. Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Menjadi hamba dengan jalan apa? Ditikam, dipukul. Terus? Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak. Nah, menjadikan nyawanya maksudnya mati sebagai tebusan dengan mati di salib. Berarti waktu dia mati di kayu salib itu dia berfungsi sebagai korban. Jadi kalau gitu Yesus menidakkan korban dalam Taurat enggak? Enggak. Hanya korban itu sekarang digenapi di dalam dirinya. Itulah maksudnya. Ya. Jadi kalau gitu hukum Taurat dalam bentuk mentahnya memang bukan itu yang menyelamatkan. Tapi dalam bentuk penggenapannya itu yang menyelamatkan. Kita baca Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja. Nah, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja. Dari keselamatan yang akan datang. Dari keselamatan yang akan datang. Terus? Dan bukan hakikat dari keselamatan itu Bukan sendiri. hakikat dari keselamatan itu sendiri. Tapi landasannya dari Taurat gitu. Tapi bukan hakikatnya, itu bayangan yang nanti digenapi realitanya, wujudnya di dalam Yesus Kristus. Ya korban, ya bait Allah, ya semuanya itu nanti penggenapannya di dalam Yesus Kristus. Kita baca dalam Kolose 2 ayat 16. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Terus? Semuanya ini hanyalah bayangan. Nah, semuanya ini hanya bayangan. Tapi, terus kan? Dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Wujudnya Kristus. Jadi kita tidak menghapuskan Taurat, ya tetap prinsipnya
tetap. Tapi dalam bentuk mentahnya itu hanya wujud bayangan, bukan realitanya. Realitanya di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya kalau dalam gereja ortodoks ya, itu kelihatan sekali. Kelihatan sekali bentuk-bentuk luarnya itu masih mirip di Taurat, tapi isinya sama sekali tidak gitu. Ibadahnya, ada bait Allahnya, ada imamnya, ada masih mirip dalam huruf Taurat, tetapi dalam hukum Taurat, karena Taurat tidak dihapuskan, tetapi isinya bersifat kristologis, karena itu yang menggenapi. Gitu loh. Nah, kalau Protestan tidak bisa, karena semuanya buang sama sekali, tidak ada bentuknya yang secara alkitabiah dia nggak ada, semuanya modern semua yang dari Amerika semua. Nggak bisa kelihatan bagaimana menjelaskannya. Kalau di ortodoks bisa dijelaskan gitu. Oh, ini bentuknya tidak dihapus, tetapi maknanya berubah gitu. Maka orang yang tidak ngerti, oh, ortodoks itu masih meniru Taurat. Siapa bilang? Bukan meniru Taurat, meniru Alkitab. Alkitab mengatakan Taurat tidak dihapuskan, tetapi digenapi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mengenai makanan. Kalau sunat saja tidak dapat menyelamatkan, apakah makanan menyelamatkan? Ya tidak, karena keselamatan itu kasih karunia di dalam kematian, di dalam penjelmaan, penyaliban, kematian, dan kebangkitan Kristus. Itu yang menyelamatkan. Bukan masalah makanan. Oleh karena itu Yesus sendiri masalah makanan mengatakan begini, kita baca di dalam 7 ayat yang ke-19. Mulai 18 lah. 17 sampai dengan 19. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Nah, dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Nah, kalau kita lihat, hukum halal dan haram makanan di dalam Imamat 11 itu bukan untuk orang Kristen, itu untuk orang Israel. Karena Taurat diberikan kepada orang Israel. Coba kita baca di dalam Imamat 11 ayat 1 itu. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel. Siapa? Kepada siapa? Orang Israel. Bukan orang Kristen. Katakanlah kepada orang Israel. Apa teruskan? Gini. Inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan. Nah, itu untuk orang Israel. Kenapa orang Kristen di sana? Sebab kita menjadi umat itu bukan karena bagian dari umat Israel. Kita menjadi umat itu karena iman kepada Yesus Kristus. Jadi kita menerima penggenapannya di dalam Yesus Kristus. Makanya dikatakan semua makanan itu halal. Meskipun tidak semua makanan bermanfaat. Makanya dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 12. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-12. Segala sesuatu halal. Segala sesuatu halal, betul. Tetapi bukan semuanya berguna. Nah, oleh karena itu kita orang Kristen diajar untuk dewasa, bukan kayak anak kecil. Jangan itu, harus itu. Enggak. Kalau orang dewasa bisa memilih mana yang berguna, mana yang tidak. Umpamanya, mentang-mentang nggak ada larangan lagi makan babi. Kalau di tengah-tengah saudara Muslim ya jangan dimakan. Nanti menyinggung perasaannya. Jadi sekarang aturannya jadi beda makan ini. Aturannya adalah hati nurani sesama kita, bukan masalah hukum, ya. Kita baca dalam Roma pasal 14, ya. Baca di dalam Roma pasal yang ke-14 ayatnya 3. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Ya. Itu katanya sebentar ayat 7. Coba 1 Korintus kalau gitu. 1 Korintus pasalnya ya. 1 Korintus. Coba kita baca ayatnya
yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Ada orang yang tidak bisa move on gitu ya. Masih ketakutan tadinya penyembah berhala. Kalau makan daging itu mengingatkan prakteknya masa lalu. Ketakutan makan daging gitu loh. Karena prakteknya waktu lalu daging itu selalu dipersembahkan pada berhala. Ini kan orang-orang, maksudnya orang-orang Yunani waktu itu loh. Ini Paulus tulisnya kepada orang-orang Yunani mantan penyembah berhala. Orang Korintus kan orang Yunani. Ya kan? Terus. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai oleh Oke, terus? makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Nah, makanan tidak membuat kita lebih dekat pada Allah. Terus? Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita Nah, makan. itu sikapnya iman Kristen terhadap makanan. Tidak ada makanan yang najis pada dirinya sendiri. Tidak ada makanan yang haram pada dirinya sendiri. Bagi orang yang menganggap haram, itulah makanan itu haram. Contohnya, bagi orang Kristen, sapi itu haram enggak? Bisa nggak dimakan? Tapi orang Hindu di India nggak makan loh. Apakah sapinya atau sikap orangnya? Sikap orangnya. Jadi makanan apa haram dan tidaknya itu dilihat dari kacamata orangnya. Tapi pada dirinya sendiri ya babi, ya sapi, kambing ya kambing. Udah titik. Kita yang memberi nilai haram dan tidaknya suatu makanan berdasarkan keyakinan kita, berdasarkan agama kita, bukan pada bedanya sendiri. Jelas ya? Kita baca di dalam ayat yang ke-9. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Nah, berarti kita menerima kebebasan kan. Tapi harus digunakan secara bertanggung jawab. Ya toh? Terus? Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Oke, kalau kamu dikuatkan, padahal dia masih terkait dengan daging itu. Nah, kalau kita nggak apa-apa aja, itu daging itu terkait dengan berhala kata mereka. Kalau orang Kristen sudah makan daging, ya sudah nggak apa. Kalau itu aku juga menyembah berhala aja. Akhirnya gitu. Jangan menuntun kepada orang lain berbuat jahat. Gitu. Jadi kalau pada dirinya sendiri di dalam perjanjian baru, kita sudah dibebaskan dari semuanya itu, karena keselamatan bukan terletak pada hukum lagi, tetapi keselamatan terletak pada kasih karunia di dalam pengorbanan Kristus. Nah, kalau mau tidak makan silahkan, tidak jadi masalah. Namanya saudara nggak makan makanan tertentu ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Sebab Alkitab mengatakan makanan tidak membuat kita lebih dekat dengan Tuhan atau lebih jauh dari Tuhan. Kita tidak rugi kalau makan, atau rugi kalau tidak makan, nggak ada itu. Tetapi tetap yang harus menjadi pegangan adalah hati nurani orang lain, jangan menjadi sandungan. Dan saya ingatkan kembali, peraturan makanan halal dan haram dalam Imamat 11 itu untuk orang Israel, bukan untuk orang Kristen. Aturan kita hidup sudah berbeda dari yang dalam Taurat, karena dikatakan dalam Ibrani 7:14. Jadi tidak dihapus ya, tapi digenapi di dalam Kristus dan mengalami transformasi gitu loh. Kita tidak bisa menghapus hukum Allah. Tolong bacakan. Sebab telah diketahui Ayat semua orang. 7:12. Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat. Kalau imamat berubah, imamatnya Taurat apa? Imamatnya perjanjian lama. Harun. Imamat kita apa? Kristus. Melkisedek. Melkisedek. Kalau imamatnya berubah dari Harun ke Melkisedek, maka Jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat. berarti kita tidak terikat dengan hukum dengan imamat Harun itu tidak lagi. Sebab imamat kita bukan imamat Harun, kita bukan orang Israel, kita bukan orang Yahudi. Kita orang yang disatukan dalam rahmat kepada Abraham melalui Kristus.
Dan Kristus itulah imam kita, itulah imamat menurut Melkisedek. Dan menurut ayat ini, di mana imamat berubah, hukum Taurat juga berubah. Artinya bukan hukum Taurat yang diubah, enggak. Artinya tuntutan hukum Taurat kepada kita tidak lagi berlakunya untuk orang Yahudi. Jelas ini ya. Jadi Kristus yang menggenapi hukum Taurat itu bukan menghapuskan, bukan menggantikan, tetapi menggenapi, karena semua prinsip-prinsip Injil itu sumbernya ya jadi hukum Taurat, termasuk prinsip kasih. Yesus mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, itu berasal dari mana? Dari Taurat juga. Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-8, ayat yang ke-5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Loh, ini kan dari Taurat. Katanya, wah ini khusus ajaran Kristen karangan Yesus sendiri. Enggak, itu sumbernya juga dari Taurat. Kasihlah sesamamu, semanusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Itu juga dari Taurat. Imamat 19, ayat yang ke-8. Siapa yang memakannya? Nah, maaf. Imamat yang ke-19, sebentar saya lihat dulu. Ayatnya yang ke... ayat 18, ya, coba. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah ya toh, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Berarti Yesus mengutip dari mana? Dari Ulangan dan dari Imamat dijadikan satu. Bahkan hukum-hukum Taurat itu, meskipun disimpulkan dalam kasih, itu tetap sumbernya dari Taurat juga. Gitu, ya. Coba kita baca di dalam... ya, hukum kasih ya tadi, dua tadi kan. Ya, tapi kita baca juga di dalam Roma. Roma pasalnya yang ke Roma pasal yang 12. Pasal 13 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Ya, kasih pun dari Taurat. Hukum Taurat itu kalau dijabarkan ada hukum 10. Tahu hukum 10? Akulah Tuhan Allah, jangan menyembah Allah lain dan semuanya itu ya. Terus? Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga, sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun itu dari mana itu? Dari Keluaran 20. Taurat juga disimpulkan dari ayat ini, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu juga dari Taurat. Dari mana? Imamat 19 ayat 18. Jadi Taurat itu tidak dihapuskan. Hanya sekarang diberi makna baru di dalam penggenapannya di dalam Yesus Kristus. Ritual-ritualnya digenapi melalui kematian, melalui penguburan, melalui kebangkitan Yesus. Bait Allahnya digenapi melalui firman jadi manusia. Jadi semua prinsip-prinsipnya Taurat itu secara utuh tetap dipelihara, hanya digenapi di dalam Yesus. Ya, jadi karena kita berada dalam penggenapannya, ya kita tidak diharuskan untuk mengikuti detail daripada yang di dalam perjanjian lama, sebab itu untuk bangsa Israel, bukan untuk orang Kristen. Kita mengikuti Taurat melalui Kristus. Dan Taurat itu diberikan dalam kaitannya dengan keimaman Harun. Keimaman kita bukan keimaman Harun, keimaman kita adalah keimaman Melkisedek. Di mana keimaman itu berubah, maka berubah pula hukum Taurat. Jelas ini ya? Jadi itulah jawaban saya. Apakah Taurat sudah dihapus? Tidak ada yang pernah menghapus Taurat. Kita juga masih menjalankan Taurat, tapi dari kacamata kristologis, ya. Dan apakah kita sudah punya kebebasan dalam makanan? Ya memang bukan kita sudah punya kebebasan, ya memang kita bebas, kita tidak pernah dibawa Taurat kok. Dan kita langsung pada Kristus. Yang di dalam Kristus kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, karena imamat kita bukan imamat kita adalah Melkisedek. Terima kasih. Kiranya Tuhan berkati.
atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.